Baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Sayadla narang dhata lahab. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang agung dengan segala firman-Nya. Kisah Abu Lahab ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab adalah ayat 1 hingga ayat 5. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang lekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah membara seperti api saat marah, sedangkan istrinya bernama Ummu Jamil. Sepasang suami istri itu hidup serba kecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan. Pada tanggal 22 April 571 Masehi, di Mekah, lahirlah bayi laki-laki tampan yang disambut dengan gembira oleh keluarganya Abdul Muthalib, termasuk oleh pamannya, yaitu Abu Lahab. Baginya, kelahiran Muhammad kecil seperti penghibur atas kepergian saudaranya. Abdullah yang pergi begitu cepat, tahun demi tahun berlalu. Muhammad kecil tumbuh menjadi dewasa. Sampai usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu, penduduk Mekah masih banyak yang menyembah berhala, termasuk Abu Lahab. Pada suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Sofa dan berbicara kepada semua orang, "Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita?" "Ya, kami percaya kepadamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu perkataan dusta." Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selain daripadanya. Walaupun aku seorang Rasul, aku tidak bisa menolong kalian di akhirat. Jadi, selamatkanlah diri kalian dari panasnya api neraka. Berita tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke telinga Abu Lahab. Hal ini membuat Abu Lahab yang tadinya menyayangi kepadanya berubah menjadi kebencian. "Cuma untuk ini kamu mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau untuk selama-lamanya." Abu Lahab pergi dengan wajah marah, dan pada saat itu turunlah ayat pertama surah Al-Lahab.
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab pun mengadu kepada Abu Lahab, yang membuat Abu Lahab semakin membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap kata-kata tersebut adalah kata-kata bualan saja. Mereka tidak menyadari apa yang dikatakan itu adalah bunyi dari surah Al-Lahab dari ayat 1 sampai ayat 5 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepadanya. Ummu Jamil pergi ke Masjidil Haram untuk mencari Nabi Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar seorang diri. Ummu bertanya kepada Abu Bakar, "Di manakah Muhammad yang sudah menghina aku dan suamiku? Aku akan memukulnya dengan batu." Tapi Abu Bakar hanya diam saja. Yang akhirnya Ummu Jamil pun pergi meninggalkan Abu Bakar. Dalam hati, Abu Bakar bingung mendengar ucapan dari Ummu Jamil yang mencari Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau ada di samping Abu Bakar, tapi istri Abu Lahab tidak melihatnya. "Wahai Nabi, kenapa istri Abu Lahab tidak bisa melihatmu?" tanya Abu Bakar. "Dia tidak bisa melihatku karena Allah telah menutup pandangannya dariku," jawab Nabi Muhammad. Setiap hari Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi kepada para tetangganya. Bahkan dia juga sempat mencelakai Nabi, seperti yang disebutkan oleh surah Al-Lahab ayat 3 hingga 5. Kelak ia, Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sesuai dengan adat masyarakat Arab zaman dahulu, yaitu menikahkan anak-anaknya antar keluarga, seperti putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Karena Abu Lahab membenci Nabi Muhammad, maka Abu Lahab memerintahkan putra-putranya untuk menceraikan istri-istrinya. Mereka tidak boleh menjumpai Abu Lahab sebelum menceraikan istri-istri mereka. Kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengumpulkan orang-orang dan mulai menyusun strategi perang. Namun disebabkan karena usia yang semakin tua dan tubuhnya yang lemah, Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan. Abu Lahab berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan bertemu dengan Ummu Fadil, istri Abbas. Istri Abbas sedang bersama budaknya. "Wahai Abu Lahab, kenapa kau tak ikut perang membela Tuhanmu, Lata dan Uzza?" Untuk apa aku ikut ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Di tengah pembicaraan mereka,
lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang. Bagaimana hasilnya perang? Apakah kita menang? Kita kalah, wahai Abu Lahab. Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita. Namun mereka dibantu oleh pasukan perkasa berbaju putih yang sangat hebat dalam berperang. Apalagi banyak dari kaum kita yang menjadi tawanan mereka. Itu pasti malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Apa? Diam kau budak. Abu Lahab mengambil kayu untuk memukul budak laki-laki itu tanpa henti. Karena tidak tahan budaknya disakiti, Ummu Fadil mengambil kayu besar dan memukul kepala Abu Lahab sampai ia terluka dan jatuh. Abu Lahab kembali ke rumahnya dengan kepala terluka. Luka di kepalanya melebar ke seluruh tubuh, berbau busuk dan menular. Harta benda yang dimilikinya habis untuk mengobati penyakitnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Lahab ayat 2 yang berbunyi, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. 2 hari setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia dengan mengenaskan. Tubuhnya membusuk dan berwarna hitam. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk memandikan jenazahnya, termasuk anak-anaknya, karena takut akan tertular. Akhirnya, anaknya melempari jasad Abu Lahab dengan batu dari kejauhan sampai tertutup seluruh isi rumahnya. Demikianlah kisah Abu Lahab yang enggan beriman sampai akhir hayatnya. Pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah ini diantaranya, jangan sekali-kali mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran seperti Abu Lahab dan istrinya. Kedua, jangan membanggakan harta benda yang kita miliki, karena semua itu tidak bisa melindungi dari azab Allah. Ketiga, ada balasan untuk semua perbuatan yang kita lakukan di dunia tanpa memandang hubungan kekeluargaan. Seperti Abu Lahab yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW saat mengingkari perintah Allah, tetap masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kami dari keluarga Cempaka tercinta, mohon maaf lahir dan batin. Walhiron, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.